إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوانا الكرام الحمد لله كما كان الشكر لله سبحانه وتعالى yang masih memberi kita kesempatan bisa mengobrol. Semoga kemudian semangat dari para Allah pada malam hari ini adalah kita usul iman saya sudah berdoa di Allah Ta'ala قول الله تعالى tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Zumar ayat 1. Wa mereka tidak menempatkan Allah pada sebenar-benar kedudukan. Walaupun jami'an Allah beliau adalah seluruh ini juga oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan langit-langit ditimpa dengan dipanaskan. Subhanahu wa ta'ala amma syukur wa ta'ala dari amal mereka. Ayat ini akan menjadi Allah menjelaskan tentang beberapa yang pertama bahwa orang kafir mereka merendahkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi merendahkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala termasuk ciri dan sifat Allah. Kuasa saya atau tidak percaya dengan kekuasaan Allah.
merupakan sifat yang harus kita jauh. Nah, kemudian yang kedua, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya yang luar biasa. Yang pada zaman nanti seluruh bumi akan digenggam oleh Allah dan seluruh jalan akan dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan-tangan. Bumi yang sangat luas itu nanti. Planet itu nanti akan dilipat dengan tangan-tangan Allah. Sangat luar biasa kuasa Allah Subhanahu. Nah, kemudian yang ketiga dalam ayat ini Allah terdapat larangan untuk berbuat syirik. Subhanahu wa ta'ala disebut orang yang mengakui kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sepantasnya kemudian beribadah kepada mereka. Tidak sepantasnya kemudian menurunkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru orang yang betul-betul meyakini kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang paling jauh dari kesyirikan. Saya yakin tidak ada mantan dibandai dari orang ujian kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kekuasaan yang dia datang dari surah Al-Fatihah Allah namanya Allah dan Allah dan yang lain tidak kuasa. Kemudian faedah yang dapat dalam ayat ini menunjukkan tangan Allah Subhanahu wa ta'ala itu kanan. Bagaimana yang pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya bahwa keyakinan kita dia berdasarkan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala adanya tanpa terubah maknanya. Dengan keyakinan tidak ada yang serupa dan sekarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah punya tangan dan tangan Allah itu ada mengatakan dari kanan dan kiri mengatakan kedua-duanya kanan. Tapi kedua tangan Allah tidak sama tangan makhluk. Ya, dia ini tangan. Kemudian dalam ayat ini terdapat faedah yang kedua. Menetapkan sifat al-qabdu. Sifat al-qabdu maknanya adalah akhdhu syai' fil yad wa jabr, mengambil sesuatu dengan tangan kemudian menggenggam sesuatu dalam tangan. Kalau kita mengambil dia kendala semuanya dalam tangan menjadi al-qabdu. Allah Subhanahu ini menggenggam sesuatu dengan apa? Tangannya. Tentu cara Allah menggenggam tidak sama dengan cara makhluk dalam menggenggam sesuatu. Dan tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Lain dari saya tidak ada yang serupa. Sehingga ada di antara nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Qabid yang mana
menggunakan ya. Nah, jadi Al-Qawi masuk nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sifatnya ialah Al-Qawi. Al-Qawi sifat fitriyah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Qawi nama ya. Al-Qawi sifat. Kemudian faedah dalam ayat ini kita mendapatkan tentang sifat at-tayyib. At-tayyib sifat at-tayyib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala maknanya ialah mula suatu syai' yaqdahu ala ba'dil bajak. Mana yang merupakan sesuatu ke bagian yang lain, kemudian mengumpulkan kepada lebih jelas melipat, ya, atau itu melipat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat atau itu melipat. Nah, tentu cara melipat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama dengan cara melipat. Jadi sifat dalam hadis apa ini? Hilang. Ya, langit yang luas, sudah dilipat. Ya, kalau bayangkan, ada sesuatu ya. Nah, bayangkan, ya, kalau sudah berkaitan dengan sifat Allah dan Allah sudah tidak ada bagian stabil bagi Allah. Semuanya mungkin. Ya. Kemudian sebutkan penguat ayat ini dalam hadis yang ke-30. Abi Hurairah radhiyallahu dari Abu Hurairah Ta'ala menjadikan dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu Allahul Ka'bah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggenggam bumi. Walaupun sama dan melipat langit, dia memiliki dengan tangan kanannya. Kemudian Allah berfirman, Ana al-Malik, aina mulukul ardh. Sekarang ketahuilah, akulah raja. Mana raja bumi? Allah Subhanahu sedikit supaya oleh Imam Bukhari. Nah, hal ini menguatkan terjemah ayat 60 tentang sifat al-qabd Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan juga bumi. Bumi bergerak. Kenapa? Tangan kanan. Yang dilipat langit dengan tangan kanan. Ya, bukan siapa, tapi nyata. Uang membuat pernyataan, iya, dalam agama tangan. Maksudnya kita menguasai apa ini? Ya, seperti itu. Betul-betul bergerak dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada tambahan, dia ini. Tapi bukan saja Allah itu menguasai bumi itu bukan, tapi betul-betul digenggam dengan
tangan kanan. Dan yang dilipat ialah langit kedua. Nah, semua yang bulu pada malik, aina bulu kita. Hal ini terdapat tambahan ayat. Larangan untuk bersifat sombong. Ya, jika terjadi waktu orang kalau sudah punya kekuasaan, sifat-sifat sombongnya mulai kumat, ya. Kalau punya watak-watak sombong, wah, kalau sudah punya kekuasaan sombongnya semakin kelihatan, ya, kelihatan, ya. Nah, mereka mulai menolak al-haq itu merupakan sombong. Ya, saat itu pada kiamat ketika Allah membongkar bumi dan melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana penguasa bumi yang sombong? Akulah. Yang kemudian kita menahan bumi supaya tak tinggal pada Allah. Tidak ada yang mampu mencegah Allah melihat Allah. Ini mengingatkan supaya para penguasa itu tidak memiliki sifat angkuh dan sombong. Karena sebetulnya mereka itu tidak punya kekuasaan sama sekali di alam semesta. Yang punya kekuasaan di alam semesta ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang mereka miliki itu ialah amanah dari Allah. Ya, semua yang milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kembali kepada Allah. Nah, di sini sudah terdapat tentang nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Malik. Al-Malik termasuk nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ialah yang berkuasa, raja, ya. Hadis ke-31 juga masih menguatkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Jumu'ah ayat 61. Walau dan juga riwayat dari Imam Al-Bukhari an Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Umar radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah yaqbidu yawmal qiyamah al-aradina. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat nanti akan menggenggam bumi. Wa ta'ala samawati biyamini. Kemudian langit berada di tangan Allah. Summa yaqul, kemudian Allah berfirman, Anal Malik, akulah raja. Nah, ini juga membawa dari sini ada beberapa faedah tambahan. Di antaranya yang pertama, bahwa bumi itu
sama ya. Seandainya cuma satu lagu saja yang akan disebutkan dalam bentuk Quran dalam bahasa Arab misalnya ya. Dan setelah itu kita percaya saja. Usah kemudian mengira alam apa kemudian dari dunia lalu itu yang mana? Pokoknya kita mengimani ya. Nah, selama itu betul sahih dari Rasulullah SAW yang tidak berbicara dengan hawa nafsu kita imani. Kalau kita menafsirkan maka kita imani dan itu merupakan kuasa Allah Subhanahu wa taala diciptakan itu lafaz ya, bukan itu lafaz kanan ya. Bukan itu kanan itu lafaz. Kemudian ada ini juga ada bahwa Allah Subhanahu bumi dengan salah satu tangannya dan melipat langit dengan tangannya yang lain dan kedua-duanya jalan menggunakan tangan kanan. Ini menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa kedua tangan Allah kanan, ya, wallahu a'lam. Jika satu tangan kanan menggunakan bumi, satu tangan yang lain melipat langit. Hadis yang ke-32. Wa fi riwayatin an dalam sebuah riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a hadhihi al-ayata dzata yawmin 'ala al-minbar. Bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari membaca ayat berikut ini di atas mimbar. Wa ma qadara haqqo qadarihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matriyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Sallallahu ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda hakada yadi yuharrikuha wa yuqbilu biha wa yuqbilu. Beliau mempraktikkan bagaimana cara melipat ya, menegakkan tangannya, membolehkan atas dan ke bawah. Nah, yumayyizul haqqu nafsahu anal kafir anal mutakabbir anal aziz anal karim. Allah Rabbul Alamin memuji dirinya sendiri dengan firman, akulah yang maha perkasa, akulah yang maha sombong, akulah yang maha perkasa, akulah yang maha mulia. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mimbar, maka mimbar kujang, ya, bergetar, ya. Ikuti keterangan Rasulullah SAW. Hatta qulna la yaqamna bihi, sampai kami sempat berkata sungguh mimbar itu bisa membuat Rasulullah SAW tersungkur. Awalnya ada ini riwayat dari ini soal al muslim sesuai dengan syariat Muslim. Nah,
Dalam hal ini kita ambil profil. Yang pertama, hadis itu jelas dan memperkuat ayat Al-Quran. Dan tidak bertentangan. Dan merupakan keyakinan kita semua. Ya. Bahwasanya hadis-hadis Rasul yang sahih itu menjelaskan Al-Quran dan menguatkan dan tidak ada yang tertentangan. Kemudian itu syariatkan untuk menyampaikan kepada dengan menjelaskan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kekuasaan. Jadi Rasulullah suatu kali berkhutbah di atas mimbar berceramah menjelaskan tentang surat Az-Zumar ayat 60 yang ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Nah, berceramah jangan lupa menjelaskan tentang ayat yang di sini ya menggambarkan tentang kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk tema khutbah yang baik ya. Jangan hanya cerita tanah, cerita ini ya. Cerita perjalanan luar negeri ya bahwa semua itu ya. Ya. Tapi yang sering kita sampaikan dalam teman-teman yang mengingatkan umat tentang kekuasaan Allah yang dengan itu kemudian kita tidak berhak untuk kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena yang lain tidak pernah sehingga dalam ini ya sampaikan dalam khutbah yang ada Subhanahu wa taala. Setelah menjelaskan kekuasaan Allah yang luar biasa, dan ditutup dengan baik, larang untuk berbuat kesyirikan dan harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hal ini juga ada diperbolehkan untuk menjelaskan sesuatu dengan gerakan tangan atau alat tangan, ya. Maka Rasulullah menjelaskan bagaimana makna al-fajr pemerintah telah ya. Tangannya digerakkan, dimajukan, dimundurkan, ya. Bukan berarti cara penikmat langit yang Allah lakukan itu seperti itu susah. Supaya orang paham, ngapain melihat. Tapi cara Allah Subhanahu wa taala melipat langit tidak sama dengan cara kita melipat pakaian yang lain. Tapi makna melipat kita bagaimana? Angkat Allah melipat itu tidak sama dengan kita. Ya. Supaya paham namanya menggunakan gerakan tangan atau alat ya. Kemudian dalam hadis juga berbeda tentang beberapa nama Allah Subhanahu wa taala termasuk Al-Asmaul Husna ya Al-Sabra Al-Sabra yang maha perkasa. Kemudian berikutnya al-Mutakabbir
Kemudian yang ketiga Al-Aziz, Maha Perkasa. Yang keempat Al-Karim, yang Maha Mulia. Penting untuk kita tahu karena tidak semua nama-nama Allah yang beredar di tengah masyarakat itu bisa diterima sebagai nama Allah karena banyak sekali yang tidak ada dasarnya. Ya, jadi untuk mendapatkan nama Allah itu harus ada dasarnya dari Al-Quran maupun dari Hadis yang sahih. Kalau ada dasarnya, tapi kalau ada As-Sattah bukan nama Allah. Itu nama Allah Al-Mu'min. Setelah buruk. Ya, dan setelah itu beredar nama masyarakat. Artinya banyak yang dinamai dengan As-Sattah. Ya, nah, dan lain-lain. Ya, ada khusus sama kalau kemudian sifat Allah sebagai sifat sunnah kayak alam roh disebutkan semacam kamus sunnah disebut dalilnya dari Al-Quran dari sunnah dan penjelasan dari para ulama ya, nah, tidak tahu mana dari sama kok Asmaul Husna. Nanti akhirnya adalah ya tersebut dalam Al-Sabr, Al-Tafsir, Al-Aziz, Al-Hakim. Namanya Aziz. Hadis yang ke-30. Wa huwa Abu Hurairah dan juga diriwayatkan oleh Muslim dari Ubaydullah bin Muslim annahu nadhara ila Abdullah wa radhiyallahu bahwasanya dia melihat Abdullah bin Umar semoga Allah meridai keduanya kaifa yahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia menceritakan apa yang dia dengar dari Rasulullah sallallahu bahwa Rasulullah SAW ya'budu samawati wa ardihi bi yadayhi Allah Subhanahu wa taala mengambil langit-langit dan bumi-bumi dengan dua tangan. Saya firman lalu menggenggam. Ya, keduanya langit dan saya pun ada Malik. Kemudian Allah berfirman, akulah raja. Wa yadhidu asabi'ahu. Dan Allah menggenggam jari jemarinya. Wa yadhuha kemudian membentangkannya. Wa yaqulu anal malik. Maka Allah berfirman, akulah raja. Hatta nadratu ila al-minbar yatahaqqaqu min asfali syai'in minhu. Sungguh sampai aku melihat mimbar Rasulullah gerak dari bawah, dari bagian yang paling bawah mimbarnya bergerak. Hatta ini aku sampai aku berkata asal itu dua Alhamdulillah. Saudara, apakah mimbar itu tidak menjatuhkan tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hal ini terdapat beberapa kabar faedah. Sampai faedah yang telah disebut tadi ada tambahan ini.
bidadari. Tangan. Salah satu yang kanan, satu yang kiri, atau dua yang kanan, dan sekarang saya berbeda. Ya. Kemudian yang kedua, dalam hadis ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menggenggam langit. Jadi ada menggenggam apa ini? Bumi digenggam, langit bukan digenggam. Maka bertentangan dengan hadis Ibrahim bahwasanya langit dilipat. Jawab tidak. Tidak ada mungkin digenggam dulu baru berbeda. Atau berbuat dulu baru itu juga Allah yang penting Allah juga memberikan pada jarak. Kemudian dalam hadis ini terdapat hadis yang terlihat yakni Allah Taala memberi al-asabi dari baik termasuk sifat dzatiyah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dari Allah Ta'ala dan yang penting Allah punya dari hari dan tidak sama dengan dari makhluknya, ya. Juga dari yang disebutkan. Nah, bagaimana dalam hadis yang lain tentang masalah ini? Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu bin Amr bin Auf radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna quluba bani Adam sesungguhnya hati bani Adam kullaha seluruhnya ayat ba'ain min asabi ada antara dua jari di antara jari-jari Allah ya hanya antara mereka semua hati bani Adam itu berada di antara dua jari Allah puasa artinya bani Adam kan banyak jalan nah berada di antara dua jari Allah ya Allah membolak-balikkan ya jadi ini merupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat as-sabir memiliki isma yang termasuk sifat yang berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam hadis ini dalam banyak yang lain menetapkan sifat al-basr bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yaquluna al-basr maknanya balikan juga apa itu? Dalam Al-Quran disebutkan surat Al-Baqarah ayat 545 Wallahu yahfiru wa yahfir Allah berkata dan membentang tentang itu. Kemudian dari juga
ambil bawah. Karena nama Allah Subhanahu Wa Taala itu Al-Basit. Al-Basit itu adalah sesuatu yang untuk makna. Al-Basit termasuk nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang sahih riwayat Ahmad bin وأبو داود ومجاهد أي أنس رضي الله عنه إن الله هو المستحق القابل الغافل 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 من الله سبحانه وتعالى لم يفعل فيقول الملك حتى تزار الإنسان والشهيد حتى يأخذ الصخر والله صلى الله عليه وعلى من الإخوانيات فرمضي الله تعدل في بارك kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa ternyata semua yang ada dalam semesta ini tidak memiliki kekuasaan kecuali kekuasaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita ingin betul-betul menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman bertakwa, harus menjadi orang yang tawadhu, merendahkan diri, khususnya ketika memiliki apa yang kuasa. Ya, kalau orang yang tak punya apa-apa, biasanya kan tawadhu, rendah, ya. Memang tak ada yang perlu dibanggakan, ya. Tapi kalau orang itu punya kekuasaan, punya kekayaan, ya, lalu ya bulan lebih tidak suka. Ya, semua tidak ada apa. Ya, semua itu bawa dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berkuasa dan kekuasaan kita miliki itu hanya kuasa yang diberikan oleh Allah. Nah, sesungguhnya itu adalah kekuasaan menjadi hamba Allah jadi berdiri tidak boleh berbeda orang lain dan tidak boleh menolak hak ya dan Allah SWT dan meninggikan derajat kita di dunia wal akhirah. Nah, semoga